Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rizky Nugrahayanti dengan NIM L06122113 dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai cephalopoda. Yang pertama yaitu pengertian cephalopoda. Nah, cephalopoda itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kapale yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki. Atau dengan kata lain, bentuk hewan ini seperti kepala yang berkaki. Hewan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah cumi-cumi, sotong, gurita, dan nautilus. Predator laut ini menangkap mangsanya dengan tentakelnya, kemudian melumpuhkannya dengan paruh yang ada di mulutnya. Namun, sayangnya kelas cephalopoda ini hanya memiliki jumlah spesies yang sedikit, yaitu sekitar 800-900 spesies. Habitat dari cephalopoda itu meliputi daerah pasang surut hingga kedalaman lebih dari 5.000 meter. Selanjutnya yaitu karakteristik cephalopoda. Ciri-ciri utama dari cephalopoda adalah bentuk atau ukuran kepalanya yang mencolok, yang mana dikelilingi oleh lengan atau tentakel. Hewan dalam kelompok ini hanya eksklusif hidup di air laut, dan tidak ada yang mampu hidup di air tawar, akan tetapi ada yang ditemukan di air payau. Hewan ini juga merupakan satu-satunya moluska yang memiliki sistem peredaran darah tertutup, di mana darah terpisah dengan cairan di dalam rongga tubuh. Karakteristik lain dari hewan ini adalah bersifat sebagai predator. Kaki-kaki pada hewan ini berevolusi menjadi rangkaian lengan dengan jonjot-jonjot penghisap yang mampu mendapatkan makanan, bergerak, dan bahkan untuk reproduksi. Nah, terdapat dua istilah pada kaki-kaki ini, yaitu lengan dan tentakel, yang mana tentakel merupakan kaki yang aktif untuk menangkap mangsa, sedangkan kaki yang lain disebut dengan lengan. Nah, pada lengan, jonjot penghisap berada di sepanjang lengan, sedangkan pada tentakel, jonjot penghisap hanya ada di ujungnya. Tentakel juga umumnya lebih panjang dari lengan, maka dari itu disimpulkan umumnya gurita memiliki 8 lengan, cumi-cumi dan sotong memiliki 8 lengan dan 2 tentakel, sedangkan nautilus memiliki 80-90 tentakel tanpa penghisap. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi darah atau sistem peredaran darah pada cephalopoda. Organisme yang termasuk cephalopoda salah satunya adalah cumi-cumi, yang mana sistem peredaran darah pada cumi-cumi ini menggunakan sistem peredaran darah tertutup. Sistem sirkulasi tertutup dari cumi-cumi sangat menarik karena ada 3 pompa untuk memelihara sirkulasi. 1 jantung memompa darah ke semua organ internal dan jaringan tubuh. 2 jantung lainnya benar-benar bekerja memompa darah dari organ-organ internal dan jaringan ke insang yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Untuk memahami keuntungan dari sistem yang dimiliki, baik untuk diketahui bahwa tekanan yang dihasilkan kontraksi sebuah jantung seluruhnya hampir berhamburan bila darah masuk ke kapiler-kapiler. Meskipun kapiler-kapiler kecil, total daerah sayatan melintang dari kapiler-kapiler yang menerima darah dari sebuah pembuluh darah besar cukup lebih besar daripada sayatan melintang pembuluh darah itu sendiri. Keadaan ini dapat dibandingkan seperti apa yang terjadi bila suatu aliran tertentu mengalir dengan cepat, tersebar pada suatu dataran yang rata, tekanan dan kecepatan mengalir berkurang dengan cepat. Nah, keadaan yang sama terjadi dalam anyaman kapiler. Perhatikan pula pertukaran gas harus berlangsung di 2 tempat, ialah di insang dan jaringan. Nah, pada kedua kasus itu, pertukaran terjadi hanya ketika darah sedang melalui kapiler-kapiler. Jadi ketika melalui insang-insang, darah kehilangan tekanan yang dapat menyebarkannya ke jaringan-jaringan dengan cepat. Sebaliknya, ketika melalui kapiler-kapiler dari jaringan, darah kehilangan tekanan yang dapat kemudian memaksa darah kembali ke insang. Jadi, sistem jantung yang terpisah pada cumi-cumi mengatasi persoalan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sistem saraf pada cephalopoda. Nah, cephalopoda memiliki sistem saraf yang berpusat di kepalanya menyerupai otak. Sistem saraf terdiri dari 3 pasang ganglion dan saraf. Ganglion cerebral pedal, visceral, suprabukal, infrabukal, dan optik terletak di kepala.
Indra sensoris juga sangat berkembang dan dilengkapi dengan mata dan dua statoris pada masing-masing lateral kepala sebagai organ keseimbangan dan organ pembau. Pada cephalopoda, cumi-cumi atau gurita terdapat otak yang kompleks karena adanya penggabungan berbagai ganglia yang letaknya mengelilingi oesophagus. Karena itu otaknya mempunyai bagian supraoesophagus dan suboesophagus. Pada bagian suboesophagus terdapat pusat pernafasan untuk inspirasi dan ekspirasi. Selain itu, terdapat pula bagian yang termasuk ganglia pedal dan branchial yang mengontrol lengan dan tentakel. Sedangkan bagian otak supraesophagus berisi pusat motorik. Pusat motorik itu utama berupa lobus untuk pembau dan kompleks dorsal vertikal. Moluska sessile atau yang bergerak lamban seperti siton dan remis mempunyai sedikit sefalisasi atau bahkan tidak ada sama sekali, dan juga organ indera yang relatif sederhana. Dengan perbedaan yang tajam, cephalopoda mempunyai sistem saraf yang paling canggih di antara invertebrata yang menandingi beberapa sistem saraf vertebrata. Otak yang besar pada cumi-cumi atau gurita yang disertai dengan mata pembentuk citra yang besar dan penghantaran yang cepat di sepanjang akson raksasa berkorelasi positif dengan kehidupan pemangsa yang aktif pada hewan ini. Susunan saraf otonom yang dimiliki setiap lengan menyebabkan gurita sulit mengetahui akibat dari gerakan yang dilakukan. Otak gurita ini mengeluarkan perintah tingkat tinggi untuk menggerakkan lengan, tapi instruksi yang lebih terinci untuk menggerakkan lengan diberikan oleh tali syaraf. Gurita tidak memiliki susunan syaraf yang memberi umpan balik ke otak tentang keberhasilan perintah otak untuk menggerakkan lengan, sehingga mengamati gerakan dengan cara visual merupakan satu-satunya cara bagi gurita untuk mengetahui lengan yang diinginkan sudah bergerak atau belum. Nah, mungkin itulah sedikit materi mengenai cephalopoda. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.